Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kader IMM. Di sini saya Muhammad Faris Wantoro sebagai moderator dan ada juga teman saya Bung Damar sebagai narasumber yang dimana beliau tuh umurnya jauh lebih muda ketimbang saya, tapi ilmunya jauh lebih banyak ketimbang saya. Oke, di sini kita akan membahas yang namanya bagaimana sih tips supaya kita tidak malas ibadah, terutama yang namanya sholat. Karena di dalam IMM terdapat tiga kompetensi dasar. Salah satunya adalah religiusitas. Nah, menurut Bung Damar, bagaimana sih cara kita untuk tidak malas beribadah, terutama yang namanya sholat? Silakan Bung Damar. Oke, sebelumnya makasih banyak nih untuk moderator kita. Jadi di sini ada Bung Fahri, terima kasih banyak. Sebelumnya perkenalkan bagi teman-teman semuanya, nama saya Damar. Saya dari jurusan PAI angkatan 2021 ya. Baik, jadi sebelumnya mohon maaf jika mungkin ada sedikit kekurangan dari saya pribadi. Saya juga tadi terlalu berlebihan nih moderator kita nih, menganggap saya ilmunya banyak nih, waduh, terlalu berlebihan. Saya sebenarnya juga kita masih sama-sama belajar teman-teman semuanya, kita sama-sama al-fakir ilmu. Kalau mau ada yang salah bisa mau diingatkan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua kalau seandainya ada yang tips bisa diamalkan. Oke, jadi moderator kita tadi Bung Fahri nih, beliau nanya bagaimana sih tips supaya kita tidak, atau bagaimana sih tips kita supaya semangat beribadah. Tapi sebelumnya kita perlu sedikit mengetahui dulu nih, mengapa kok kita membahas tentang tips semangat ibadah. Mengapa? Karena salah satu 3 kompetensi dasar di IMM adalah religiusitas. Apa religiusitas? Jadi religiusitas itu adalah keagamaan. Nah, jadi maksudnya tuh kita tuh sebagai anggota IMM, sebaiknya kita tuh perlu juga memperbaiki akhlak keislaman kita, yaitu di agama Islam seperti mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Oke, kita langsung aja masuk ke pertanyaannya. Bagaimana sih tips supaya kita semangat ibadah? Oke, sebelumnya ini mohon maaf jika mungkin ada kekeliruan atau mungkin kesalahan dari Al-Fakir ini. Mungkin saya akan sedikit izin memberikan 3 tips supaya kita bisa semangat ibadah. Oke, teman-teman sekalian. Jadi yang pertama adalah kita perlu konsisten beribadah walaupun sedikit. Apa yang pertama? Jadi tips pertama adalah kita perlu konsisten beribadah walaupun sedikit. Nah, jadi saya mendapatkan tips pertama ini berasal dari salah satu hadis kalau nggak salah ya. Jadi hadis Nabi Muhammad SAW kalau nggak salah artinya itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang berlanjut walaupun sedikit, yang konsisten walaupun sedikit. Nah, jadi ini kita dapat tips pertama itu dari hadis, jadi bukan sekedar salah-salah gitu ya. Jadi insya Allah ini tips pertama, insya Allah bisa dicoba bagi teman-teman sekalian. Jadi tips pertama untuk kita bisa semangat ibadah adalah kita perlu konsisten beribadah walaupun sedikit. Sekarang kita coba ke contohnya nih teman-teman sekalian. Misalnya kita mau coba sholat sunnah tahajud. Nah, ini bagi teman-teman yang mungkin pengen sholat sunnah tahajud atau mungkin bagi saya pribadi, karena saya juga sangat kurang sekali sholat tahajudnya. Gimana sih tips supaya kita bisa semangat sholat tahajud? Nah, kita perlu konsisten walaupun sedikit. Nah, sekarang kita coba memberikan contoh yang kurang baik ya. Misalnya kita ingin sholat tahajud, kita semangat sholat tahajud. Nah, kita di hari pertama atau hari besok ya. Misalnya besok saya mau sholat tahajud nih. Kita di besok langsung ngegas gitu ya, ngegas 12 rakaat sehari. Nah, ini tuh sangat kurang baik nih. Misalnya hari pertama 12 rakaat. Hari kedua 8 rakaat, hari ketiga 6 rakaat, hari selanjutnya berhenti, udah selanjutnya nggak akan sholat tahajud lagi. Nah, ini adalah sesuatu cara yang kurang tepat dan kurang bagus untuk melaksanakan atau memulai sholat tahajud. Gimana sih tipsnya? Kita tips dari perlahan atau konsisten walaupun sedikit. Jadi misalnya hari pertama kita 2 rakaat sholat tahajud, bacaannya yang gampang-gampang aja. Misalnya Al-Fatihah aja gitu, atau habis itu baca Al-Ikhlas, habis itu udah
Hari kedua kita baca yang agak panjang lagi nih, Al-Fatihah, habis itu misalnya surat yang agak panjang, misalnya surat Al-Kafirun, nah itu agak panjang dikit tuh. Nah ini pelan-pelan nih, Al-Kafirun, habis itu hari selanjutnya tambah jadi 4 rakaat, hari selanjutnya 4 rakaat lagi, hari selanjutnya 6 rakaat, sampai 12 rakaat. Nah itu kira-kira contoh nih, gimana sih tips supaya kita bisa semangat ibadah dengan cara konsisten walaupun sedikit. Nah, jadi tips pertama nih Bung Fahri. Sekarang kita masuk ke tips kedua. Gimana sih tips kita supaya bisa semangat ibadah? Tips kedua adalah kita sebaiknya memperbanyak wawasan ilmu kita atau ya wawasan keislaman kita tentang motivasi-motivasi ibadah tersebut. Jadi misalnya kita mau semangat sedekah, atau kita mau semangat sholat tahajud, mau semangat sholat wajib, semangat berbakti kepada orang tua. Nah, sebaiknya kita mengetahui ini apa sih keutamaan, fadilah dari ibadah tersebut. Misalnya kita masuk ke sedekah ya, gimana sih supaya kita mau semangat sedekah nggak pelit gitu ya. Misalnya kita orangnya sangat pelit banget gitu ya. Misalnya saya pribadi orangnya sangat pelit. Gimana sih supaya saya bisa semangat nggak pelit, supaya dermawan untuk bersedekah. Nah, saya sebaiknya menonton video atau membaca buku atau menonton video, karena sekarang kan kita online biasanya video banyak tuh ya. Kita nonton video, kita mencari ustadz favorit kita tentang keutamaan sedekah. Misalnya kita dapat, sedekah itu tidak akan mengurangi harta, sedekah itu bisa memberikan rezeki kita, sedekah itu bisa dilipat gandakan, atau sedekah bisa memberikan 10 kali lipat gitu misalnya. Nah, dengan kita mendapatkan keutamaan tersebut, manfaat tersebut, kita menjadi semangat, insya Allah jadi semangat, dan kita bisa bersedekah. Nah, itu adalah salah satu tips selanjutnya, itu tips kedua, dengan memperbanyak motivasi dalam suatu ibadah. Karena teman-teman sekalian, bisa izin sedikit sharing, motivasi itu ibarat seperti bensin di dalam mobil. Jadi kan kalau mobil nggak ada bensinnya tuh dia nggak jalan tuh ya, atau yang nggak jalan gitu. Nah, jadi motivasi dalam ibadah itu ibarat bensin pada mobil. Jadi kita perlu memperbanyak motivasi supaya kita bisa semangat ibadah. Seperti mobil perlu banyak bensin supaya bisa jalan gitu mobilnya. Nah, jadi itu tips kedua untuk bisa semangat ibadah, yaitu adalah perbanyak motivasi. Oke, sekarang tips terakhir, ketiga. Gimana supaya bisa semangat ibadah adalah mencari lingkungan yang baik. Jadi, kita juga perlu mencari lingkungan yang baik, teman-teman sekalian. Misalnya kita punya teman-teman yang semuanya itu tidak pernah sholat, atau mungkin berkata kasar, tidak pernah sholat, berkata kasar, atau mungkin nauzubillah pergaulan bebas atau mabuk-mabukan gitu ya. Nah, ini kita sebaiknya meninggalkan, karena kalau kita terus di sana, kita bisa diwarnai ya. Ada yang mewarnai dan ada yang diwarnai. Kalau mewarnai itu seperti kita berdakwah kepada orang banyak. Tapi diwarnai, kita misalnya masuk ke dalam klub malam gitu. Nah, kita mau ngingetin sholat jangan berhenti. Hari pertama berhenti, hari kedua ikutan gitu ya. Nah, ini salah satu contoh diwarnai. Jadi sebaiknya kita meninggalkan lingkungan yang buruk tersebut dan mencari lingkungan yang baik. Misalnya kita mencari teman-teman yang soleh, seperti mungkin insya Allah teman-teman kita ada di IMM. Semoga kita bisa menjadi teman-teman yang soleh. Nah, jadi itu seperti itu 3 tips supaya kita bisa semangat ibadah. Pertama, izin diulang lagi. Yang pertama adalah kita konsisten walaupun sedikit. Yang kedua adalah memperbanyak wawasan keislaman atau keutamaan ibadah. Dan yang ketiga, mencari lingkungan yang baik. Mungkin kira-kira seperti itu, Saudara Bung Fahri. Terima kasih banyak pertanyaannya. Mohon maaf juga ada kekurangan. Saya juga pakai ilmu, sama-sama belajar. Mungkin saya serahkan kepada Bung Fahri. Masya Allah, luar biasa ini. Narasumber kita nih, Bung Damar ini, kan itu bilang tadi di awal tuh, walaupun umurnya jauh lebih muda ketimbang Ani, tapi ilmunya luar biasa, jauh lebih banyak ketimbang Ani. Lalu wah luar biasa pokoknya mah. Nah, jadi kalau misalnya dari statement Bung Damar seperti itu, boleh dong, saya nambahin dikit lah gitu bahasanya. Ya, saya juga sama masih pakai rimu gitu kan, masih belajar gitu, masih ya Allah. Saya tuh bagikan pasir di pantai masih kagak kelihatan bahasanya mah ilmu saya tuh. Jadi tambahannya seperti ini, teman-teman. Yang pertama, tanpa kita sadari ya, kita tuh berbuat maksiat banyak sekali, terutama saya ya, banyak sekali maksiat. Nah, cara kita itu untuk menguranginya, itu kita memperbanyak istighfar. Tanpa kita sadari,
maksiat yang kita lakukan selama mungkin satu hari penuh, mungkin dalam seumur hidup kita gitu, itu bisa membuat kita malas gitu bahasanya. Dan artinya kalau kata Bung Damar, bensin adalah penggerak mobil, kalau maksiat ini bagaikan kayak kita jalan, tiba-tiba ada batu kesandung, nah jatuh kita. Itu kalau misalnya kalau misalnya batu kecil, kalau misalnya gede, Allah lebih suap gitu bahasanya kan. Nah itu pertama tuh, kan kita cari tuh dosa itu bisa membuat kita malas gitu kan. Lalu yang kedua, paksakan kita untuk memulai ibadah. Emang susah bahasanya mah, untuk kata Bung Damar tadi kan kita contohnya seperti sholat tahajud, susah emang. Saya akui emang susah. Abang Martin kayak untuk bangun sholat tahajud tuh susah, tapi dalam maksudnya dipaksakan adalah kita harus niat gitu bahasanya mah. Dan kita harus bisa memperbanyak motivasi. Nah, betul tuh kata Bung Damar. Karena dengan kita memaksakan diri tanpa kita sadari, kita terus paksa gitu dalam artian kan. Kita harus terus motivasi. Itu tanpa kita sadari nanti alam bawah sadar kita yang membangunkan sendiri gitu. Otomatis lah bahasanya mah. Paling sih segitu saja. Nah, tadi statement saya seperti itu. Lanjut untuk kesimpulannya. Yang pertama, konsisten walaupun sedikit. Betul sekali. Ibaratnya gini, kata Bung Damar, saya ulangi lagi, kalau bensin itu sebagai penggerak mobil, kalau saya seperti ini, perlahan tapi pasti. Kita nggak mungkin kita naik tangga dari 1 loncat ke 3 kan, jatuh Pak, jatuh, sakit bahasanya kan. Kita harus perlahan, step by step, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, nah, begitu juga dengan ibadah. Kita harus pelan-pelan, perlahan tapi pasti. Begitu. Lalu kedua, memperbanyak motivasi tentang keutamaan sholat dengan cara menonton video ceramah di media sosial. Betul sekali. Jadi, tanpa kita sadari juga, kita tuh terkadang suka, lalai gitu. Saya tahu bahasanya ada Martin kayak, kita tuh, kembali lagi yang tadi yang banyak dosa gitu, banyak melakukan maksiat. Tapi setidaknya kita meluangkan waktu lah untuk menonton beberapa video ceramah, misalnya kayak dari Ustadz Khalid, Ustadz Adi, Ustadz Abdul Somad, dan lain-lain. Karena itu bisa membuat kita tuh semakin berapi-api gitu motivasi kita untuk sholat gitu kan. Lalu yang terakhir adalah mencari lingkungan yang baik. Nah, betul sekali kata Bung Muhammad. Ini kalau menurut saya lebih penting, karena dengan kita bergaul, kita berteman, itu tanpa kita sadari, dalam waktu 40 hari kita udah kenal sama dia, gitu tuh otaknya akan nyatu. Dan ternyata tuh tanpa kita sadari nih ya, contoh kayak ngomong gitu kan, kok ngomongan aneh kok kayak gini, kayak dia gitu bahasanya mah. Apalagi dalam hal sholat gitu. Bener, kita dalam hal bergaul tuh kita harus mewarnai, bukan diwarnai gitu. Karena yakinlah bahasanya kita sebagai yang kita, kalau misalnya kita yang mewarnai, pasti akan mendapat namanya pahala jariah. Nah itu beda lagi jawabannya, panjang lagi kalau misalnya diceritain ya, jabarin ya. Mungkin segitu saja dari saya sendiri dan kesimpulan tadi. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada kesalahan dari diri saya, dan kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Faris Wantoro sebagai moderator, dan Bung Damar sebagai narasumber. Kami semua berpamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.